Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan tugas Project Based Learning Virtual Machine dan Security. Saya dengan Didik Siswan, saya akan mendemonstrasikan penginstalan VirtualBox dan Ubuntu. Untuk VirtualBox, sini kita bisa install di websitenya, lalu memilih Windows Host. Kebetulan saya sudah menginstalnya. Lalu lanjut saja langsung kita instalasi. Lalu sini kita next. Ini di save. Next lagi. Lalu sini kita choose di space. Saya buatin di local D ya. Oh bisa. Oke. Habis itu di next. Oh, bisa. Langsung aja kita next. Kita yes. Next. Install. Lalu di sini langsung template finish. Habis itu install Ubuntunya. Ubuntunya bisa kita install di webnya ini ubuntu.com. Kebetulan saya sudah download juga di sini ya. Kalian itu ini Ubuntu 26 desktop. Sekarang kita buka VirtualBox-nya. Sudah terbuka. Lalu kita klik new. Namanya kita kasih Ubuntu 4.04. Oke, habis itu versi Ubuntunya bener 64 bit, tabnya Linux. Kita next. Jadi kita alokasikan RAM-nya itu 49. 6. Terus itu kita next. Lalu prosesor kita klik. Terus ini kita finish. Lalu kita buat hard disk virtualnya. Jadi kita buat hard disk virtualnya dengan cara klik kanan di Ubuntunya, lalu klik setting. Habis itu kita ke storage, klik icon hard disk ini, plus hard disk ini ya. Habis itu kita create. Di sini kita pilihnya VDI, VirtualBox Disk Image. Kita next. Kita next. Dan di sini kita buatnya 25 GB. Di sini kita klik finish. Nah, di sini otomatis dia sudah membuat hard disk baru ya. Terus, yaitu kita memasang file ISO Ubuntu-nya. Kita klik kanan lagi di Ubuntu ini, terus klik settings, pergi ke storage lagi. Kita klik yang add optical drive. Sorry tadi salah. Maksud saya itu pencet yang icon ini, terus kita choose file, disk file. Di sini kita masukin file Ubuntu yang udah kita download. Yang udah saya download tadi itu yang ini. Nah, dia sudah masuk ke sini ya. Terus kita klik OK. Nah, itu kita melakukan instalasi Ubuntu-nya. Kita jalanin, kita start. Dan di sini kita melakukan instalasinya ya. Terus sini kita pilih ini try or install Ubuntu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reskian Syarmadani dari kelompok 7. Saya di sini akan membuat langkah demonstrasi untuk langkah ketiga, yaitu manajemen pengguna dan grup. Di sini saya disuruh membuat dua pengguna baru dan juga membuat grup baru, sekalian dengan melakukan perintah add user, group add, user mode, chown, dan juga chmod, dan mengatur direktori user satu agar tidak bisa diakses oleh pengguna lain. Oke, langsung saja kita melakukan demonstrasi. Pertama kita buka Ubuntu, kita login. Setelah itu buka perintah untuk terminal. Oke, setelah itu pertama kita membuat dua user bernama eh, si untuk user satu saya namakan dengan
Lutfi sudo add user Lutfi dengan password praktikan, new password praktikan, dari type praktikan, to full name ini default aja, jadi kita enter aja, y. Terus kita buat user kedua bernama Raffi, passwordnya samain aja, praktikan, praktikan untuk full name dan lain-lain itu kita default aja, jadi kita enter, y. Habis itu setelah itu kita cek apakah si user ini berhasil dibuat dengan cara ls slice home. Nah, di sini terlihat bahwa kedua user yang kita buat sebelumnya telah masuk ke directory home. Nah, selanjutnya kita membuat grup dengan cara sudo add group, kita namakan dengan grup satu. Grup sudah dibuat, selanjutnya kita cek apakah si grup ini muncul. Dengan cara grep grup satu slice etc slice grup. Nah, di sini grup berhasil dibuat, tapi nggak ada isinya karena kita belum menambahkan kedua user tersebut ke dalam grup. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kedua user tersebut ke dalam grup yang sama bernama grup satu dengan cara sudo user mode min g grup satu, terus kita masukin si nama user yang pertama Lutfi. Enter. Setelah itu kita masukin yang user keduanya Raffi ke dalam grup satu. Oke, selesai. Setelah itu kita selanjutnya akan mengubah kepemilikan direktori menggunakan chown. Ini guna untuk memastikan kepemilikan direktori home Lutfi dipegang oleh pengguna dan grup yang tepat sebelum dikunci. Caranya gimana? Dengan cara sudo chown Lutfi titik dua grup satu slice home slice Lutfi. Enter. Oke, setelah itu saya akan mengunci hak akses menggunakan perintah chmod 700 agar direktory tersebut mutlak tidak bisa diakses oleh pengguna lain. Langsung aja sudo chmod 700 slice home slice Lutfi. Oke. Nah, kode hak akses 700 ini artinya hak pemilik asli Lutfi yang memiliki akses penuh, sedangkan pengguna lain di luar itu akan diblokir total saat mencoba masuk. Setelah itu kita cek menggunakan ls main ld slice home slice Lutfi. Nah, di sini telah berhasil kita kunci. Nah, di sini cara bacanya adalah si drwx strip kosong itu artinya hak aksesnya adalah 700. Hanya pemilik si user pertama itu yang bisa masuk dan melihat isinya. Grup dan user lain diblokir total. Itu ditandai dengan strip kosong tersebut. Nah, selanjutnya Lutfi itu menunjukkan pemilik utama. Terus yang grup satu itu menunjukkan kepemilikan grup sudah berhasil diubah menggunakan perintah chown. Nah, setelah itu saya akan membuktikan apakah benar eh, akses itu ditolak kalau misal diakses oleh pengguna lain. Caranya itu adalah kita login dulu sebagai si user yang kedua. Soalnya kan itu telah dikunci untuk semua user selain si user pertama itu. Jadi kita coba login ke user 2 bernama Raffi. Sudo su min Raffi. Nah, setelah kita login, di sebelah kirinya itu awalnya bernama praktikal menjadi Raffi, berarti artinya kita sudah berhasil login sebagai Raffi. Kita coba akses folder si Lutfi. Coba cd slice home slice. Ini kita kurang koma. Nah, ini berarti telah terbukti kalau misalnya si user 2 itu nggak bisa mengakses foldernya si Lutfi, berarti udah berhasil, udah terkunci, yang mengeluarkan output permission denied, artinya hak akses ditolak. Oke, itu saja untuk penjelasan langkah 3 dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ramadan. Pada tahap kali ini saya akan eh, mendemonstrasikan penggunaan fitur snapshot pada VirtualBox. Nah, snapshot ini tuh berfungsi untuk menyimpan kondisi atau keadaan mesin virtual pada waktu tertentu. Jadi sehingga apabila dari kesalahan atau perubahan yang dan sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya dengan cepat. Nah, di sini kita itu harus ke virtual machine dulu, VirtualBox dulu. Jadi ada di menu machine, tools, lalu snapshot. Nah, di sini kita klik take, misalnya namanya ke configuration, kita tunggu loadingnya. Ya, selanjutnya kita kembali ke Ubuntu-nya. Misal di sini kita tambahkan satu file, misalnya file txt. Kita lihat di sini ada file baru yang ditambahkan. Nah, lalu kita close, nanti akan kita restore ke keadaan sebelumnya. Dan di sini kita bisa klik kanan, klik restore, lalu hilangkan tanda centangnya, lalu kita klik restore.
Oke, setelah itu ini udah tersolve, kita tinggal jalankan saja. Ini kita coba lagi. Nah, file yang tadi kita buat itu hilang, jadi di mana terminal ini kembali ke keadaan sebelumnya. Ini sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmadi Nanda, 1030 2030 Eh, kali ini saya akan menjelaskan di poin 5 yaitu konfigurasi jaringan VM. Beda kelompok. Yang pertama, sebelumnya saya matikan dulu tadi Ubuntu-nya karena mematikan virtual machine agar konfigurasi jaringan dapat diubah. Jadi kita cek dulu di sini bagian setting, di bagian network, kemudian di adapter 1 bahwasannya dia telah enable network adapternya sudah dicentang. Kemudian saya memilih untuk yang mengetes yang NAT. Saya memilih mode NAT ini sehingga virtual machine dapat mengakses internet melalui koneksi host tanpa perlu konfigurasi tambahan pada jaringan lokal. Kemudian saya akan klik OK, menjalankan Ubuntu. Ya, Ubuntu-nya sudah berjalan. Kita masukkan ke usernya. Ya, sudah terbuka. Kemudian kita menuju ke terminal. Kemudian kita masukkan hostname min i. Nah, perintah hostname min ini digunakan untuk melihat alamat IP yang diperoleh mesin virtual. Alamat IP-nya adalah ini yang digunakan. Kemudian kita akan uji koneksi internetnya dengan menjalankan ping linse 4 google.com. Nah, perintah ping ini digunakan untuk menguji apakah mesin virtual dapat terhubung ke internet. Balasan yang diterima menunjukkan koneksi berhasil. Nah, seperti ini balasannya 64 bytes from ini yang hasilnya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka Firefox. Apakah dia benar-benar terhubung untuk ke Google-nya? Nah, ini tanda kita terhubung, kemudian kita akan membuka Google. Nah, apabila kita sudah bisa membuka Google, berarti tandanya kita telah terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, pada langkah ini kita diminta untuk menginstall, mengaktifkan, dan mengkonfigurasi UFE yaitu Uncomplicated Firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk ke virtual Ubuntu. Nah, untuk hal yang pertama kita lakukan adalah udah siap sudo apt install UFE. Dengan kita mendownload UFE-nya, lanjut setelah kita menginstall sudo apt install UFE-nya, dilanjut dengan langkah terakhir yaitu konfigurasi firewall untuk aturan akses. Pertama, sudo UFW enable. Di firewall ini sekarang kan akan berjalan secara otomatis setiap kali sistem melakukan booting. Nah, dilanjut kita akan mengizinkan SSH di port 22. Dengan kita akan memblokir HTTP di port 80. Di sini agar kita bisa melakukan remote management dengan aman. Sebaliknya untuk protokol HTTP pada port 8 ini, kita akan memblokir aksesnya secara total menggunakan perintah UFE deny 80 TCP. Dengan selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa konfigurasi ini sudah diterapkan untuk kita mengecek statusnya dengan perintah sudo Nah, dapat kita lihat bersama di terminal ini, untuk port TCP 22 statusnya login, dan untuk port 80 TCP itu deny, yaitu terblokir. Dengan ini penting untuk dipahami bahwa firewall memiliki peran krusial dalam keamanan sistem virtual. Untuk lingkungan virtualisasi, dengan kita seringkali berbagi jaringan dengan host atau luar tanpa firewall. Setiap port berbahaya yang terbuka di dalam virtual machine dapat dieksploitasi oleh pihak luar. Dengan mengaktifkan UFE, kita dapat membatasi lalu lintas data secara ketat, meminimalkan celah keamanan dan memastikan bahwa hanya layanan yang aman dan diizinkan saja seperti SSH yang
dapat diakses. Dengan demikian, saya dan tim saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.